sampaikan ke Rasika. Dan saat ini saatnya yang sudah kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Dari kemarin sudah kita informasikan tiap hari Jumat itu ada ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial kita, ada Ibu Herminia Stuti Lestari Eskom SH. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini beliau dari KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bu ya. Wah, kita ngebahas hukum hari ini, Mas. Tapi sebelum ngebahas itu, kita kan temanya potensi pelanggaran pemilu. Nah, tapi kita santai dulu. Ibu di rumah udah masak belum, Bu? Aduh, saya kok enggak masak. Sudah banyak yang memasakkan. Iya, wanita karir tuh biasanya gitu. Untuk masak tuh repot. Langsung calling aja, masak. Mari datang ke rumah. Iya. Tapi beda dengan yang ada di rumah. Istri saya tuh wanita karir tapi hobinya masak. Kalau tak suruh, tolong ambilin baju, setrika baju, masak saya. Tolong sepatunya ambilin, masak saya. Kalau itu bukan masak beneran. Iya. Tapi yang jelas sudah sarapan, Bu ya. Alhamdulillah. Menu kesukaan apa, Bu? Sebelum pelanggaran pemilu ini, biar lebih dekat kan, biar cair. Kalau saya itu sukanya ikan. Ikan apa nih, Bu? Bakar, goreng, ikan apa goreng itu suka sekali dengan sambal. Jenis ikannya apa? Ikan teri, ikan bawal, ikan nila, ikan paus, ikan lumba-lumba. Ikan itu enggak harus mahal ya. Kalau saya itu sukanya ikan nila itu. Ikan nila yang digoreng, Bu ya. Iya, yang digoreng. Alhamdulillah, nggak perlu khawatir karena minyak goreng udah turun jadi Rp14.000 lagi. Kalau ada yang melanggar bisa kenai sanksi oleh pemerintah ya kan. Ada hukum itu ini ngomongin soal pelanggaran pas ya. Nyambungnya kita tentang pelanggaran, potensi pelanggaran pemilu, Bu. Ini kan pemilu udah ada payung hukum, ada aturannya ya. Kenapa kok masih ada pelanggaran ini? Kenapa, Bu? Iya gini ya. Kalau kita lihat pelanggaran kan pasti ada sesuatu yang tidak pas. Nah itu sehingga dia dikatakan melanggar kan kayak gitu. Kalau sudah sesuai dengan aturannya kan tidak masalah. Nah kita lihat dulu kalau di Indonesia itu kita sebelum bicara tentang hukum kita harus tahu tentang filosofinya. Filosofi tentang landasan ideologi kita itu apa? Pancasila kan. Pancasila ya. Nah, ini kita bangsa Indonesia itu harus memiliki perilaku yang Pancasila, yang berpancasila. Yusuf tahu nggak Pancasila 1 sampai ke 5? Yang keempat ya, yang keempat, yang agak panjang. Permusyawaratan. Ayo. Indonesia. Tapi dia lebih ke implementasi, lebih ke pengamalan daripada hafalan ya kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan perwakilan. Nanti dia akan jadi duta Pancasila, gantiin Casio Gotik. Iya, tentang filosofi Pancasila tadi, Bu ya. Pancasila kan ya, sehingga perilaku setiap manusia Indonesia itu kan harus menerapkan tentang kepribadian yang berpancasila. Nah kaitannya Pancasila dengan pemilu seperti apa? Kan kayak gitu ya. Ini kalau pemilihan umum ini adalah sebenarnya bagaimana kita menuju kesejahteraan rakyat. Kan kayak gitu ya. Pemilu tujuan utamanya akhirnya ke kesejahteraan rakyat. Ya, sebenarnya kan seperti itu. Nah untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat, di situ kan harus ada yang berkuasa untuk memimpin, kemudian bagaimana cara itunya, karena itu kemudian diatur undang-undang. Nah salah satu untuk yang mengatur tentang pergantian kekuasaan itu kan ada di undang-undang ya, yang sekarang itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diatur. Nah kemudian bagaimana penyelenggaraan pemilu, di sini kan ada asas-asasnya. Dari landasan ideologi, kemudian kan harus ada asas-asasnya. Nah, asas penyelenggaraan pemilu itu luber judil apa itu? Iya, pemilihan luber itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Iya.
Nah, itu tagline pemilu dari tahun Orde Baru ya. Ya kalau Orde Baru itu belum ada jurdilnya ya. Luber belum. dulu kan ya. Setelah iya. reformasi itu kan ditambahkan ada jurdilnya. Berarti nggak langsung luber jurdil untuk tagline dari pemilu itu sendiri ya? Nah itu. Ada step-stepnya. Itu asasnya. Asasnya. Ya. Step-step kayak orang kejang. Maksudnya step-step pergantian nama apa? Lah kemudian dari asasnya. asas itu di breakdown menjadi suatu norma dan kaidah yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang. Itu seperti itu. Rentetannya. Kita harus memahami benar sehingga orang tidak kamu melanggar tapi enggak tahu melanggar opo kepiye kayak gitu kan, kita harus jerentengkan dulu kan dari asal muasalnya kayak gitu. Landasannya berarti dari landasannya ada Pancasila, kemudian di asasnya, dalam undang-undang kan ya, diatur dalam undang-undang, kemudian di undang-undangnya itu ada asas yang mengaturnya. Nah, kenapa kemudian dikatakan melanggar? Itu karena tidak sesuai dengan asas tadi. Ya kan, umpamanya contoh ini ya, pelanggaran ini ya. Kan ada langsung. Kemudian di situ normanya ditentukan bahwa pemilu itu harus secara langsung. Kemudian kok tidak dilaksanakan secara langsung, itu melanggar tidak? Melanggar karena tidak sesuai itu. Kayak gitu kan, langsung. Nggak boleh diwakilkan ya para pemilih itu ya. Meskipun orangnya sakit ya harus tetap datang, kalau enggak ya mungkin harus absen. Iyalah itu kan bagian. Jadi nggak bisa diwakilkan. Karena langsung sifatnya asasnya itu. Meskipun itu pemilihan wakil rakyat juga tetap milihnya harus langsung. Iya. Soalnya kalau nggak langsung itu kan nanti malah diarahkan. Tolong ini saya kok malas atau nggak bisa hadir nih, tolong ke TPS. Itu kan nggak langsung. Benar-benar itu kan. Itu karena tidak sesuai dengan ketentuannya itu tadi. Biasanya pelanggaran itu kan kadang ada yang tidak tahu, tidak sengaja, atau bahkan ada unsur kesengajaan ya kan. Benar-benar. Iya. Biasanya pelanggaran itu apa Bu? Sengaja, tidak tahu, atau lebih ke iya, itu kan masing-masing itu ada kadarnya ya. Bisa jadi kesengajaan. Saya memang dengan sengaja saya enggak mau katakan gini ya, saya sengaja ada baliho di kampanye itu ya saya rusak saja, itu dengan sengaja kan, kayak gitu kan menjadi suatu unsur pelanggaran. Iya, karena ada aturannya yang jelas. Misalnya masa kampanye sudah berhenti, spanduk atau apa harus turunkan, tapi kadang ada yang sengaja masih tetap dipasang, alasannya ya lupa, nggak sengaja, padahal itu tetap udah tahu aturan ya. Iya. Bisa jadi melanggar karena tidak sengaja. Tidak sengaja itu gimana? Contohnya gini kan, contohnya ini penyelenggara pemilu itu kan harus dikatakan tidak boleh harus netral ya, tidak boleh memihak ke pihak manapun kayak gitu. Ternyata suatu ketika di warung ketemu dengan partai politik, tidak sengaja. Nah, dikatakan di situ orang mengatakan dia ada janjian, padahal dia tidak sengaja ketemu, kan bisa jadi. Tapi mungkin dalam kasat mata dia menjadi sebuah pelanggaran kan, kayak gitu. Itu sesuatu yang tidak sengaja bisa jadi. Nah, ini nanti proses tadi kan digali antara sengaja dan tidak sengaja, itu dilihat dari sikap batinnya. Kalau tidak sengaja itu ada unsur pemaafnya, kalau sengaja mungkin ada unsur sanksinya. Kalau mengingat tak sengaja itu saya malah ingat lagunya Desi Ratnasari, tak sengaja lewat depan rumah. Itu pelanggaran enggak itu? Pelanggaran nggak sengaja. Udah tahu itu rumah tamunya lewat situ, berarti nggak sengaja lah. Ngapain ngomong malah lagi galau itu. Nah, selain yang tadi terkait dengan asasnya, terus juga landasannya, itu ada lagi nggak Bu untuk kayak penyebab terjadinya ada pelanggaran itu tadi? Itu tadi enggak, kita kan masih bicara tentang asas. Asas yang tadi luber jurdil itu, ini apabila tidak sesuai dengan ketentuan, ada yang orang dengan sengaja pun tidak sengaja itu melanggarnya. Nah, ini ada beberapa yang dikatakan pelanggaran itu macam-macam jenisnya. Pelanggaran macam-macam jenisnya. Itu apa aja Bu jenisnya? Contohnya ya, di situ kalau di dalam pemilu itu ada yang namanya pelanggaran etik.
Pelanggaran Etika. Kemudian dari yang tadi ya, asas tadi ya. Kemudian juga ada pelanggaran administrasi. Ya, administrasi. Kemudian juga bisa jadi itu sebagai sebuah pelanggaran pidana. Pidana pemilu. Jadi ada 3 pelanggaran pemilu, diantaranya pelanggaran etika, administrasi, dan sama pidana. Yang berat pidana bisa kenai hukuman kurungan kan? Iya, kalau pidana bisa melanggar administrasi, bisa melanggar etik. Gitu. Oh iya, tingkatannya lebih tinggi, berat ini ya. Iya, kan? Iya. Itu tadi. Kalau etik itu kan lebih ke pribadinya masing-masing. Kemudian kalau administrasi itu lebih ke instansinya ya. Administrasinya. Nah, itu seperti itu. Pelanggaran, katakan saja sebagai potensi pelanggaran itu sebenarnya ya ada 3 potensi pelanggaran itu, masing-masing itu berpotensi kan, bisa berpotensi pelanggaran etik, bisa berpotensi pelanggaran administrasi, ataupun juga pelanggaran pidana itu tadi. Ya, pelanggaran yang bisa dicegah atau ditindak oleh KPU itu lebih pada pelanggaran apa, Bu? Kalau Bawaslu kan biasanya pelanggaran pemilu itu kan domainnya Bawaslu ya kan? Kalau KPU ini lebih bisa kemana nih? Juga mengawasi kita. Wewenangnya untuk kaitannya dengan pelanggaran pemilu. Gini, kalau kita bicara pelanggaran, kita harus siapa sih subjek atau siapa pelakunya? Nah, kan kayak gitu kan? Siapa yang melanggar itu pelakunya. Nah, yang dalam pemilu ini yang bisa melanggar yang pertama ini adalah penyelenggaranya sendiri. Ini kan bisa melanggar. Ya. Kemudian juga pesertanya juga bisa melanggar. Tadi apa saja yang melanggar? Peserta, penyelenggara atau peserta, masyarakat juga bisa melanggar. Tadi 3 pelanggaran tadi etika, administrasi, kemudian juga pidana. Kemudian pelanggaran yang dilakukan itu bisa pelakunya, jadi penyelenggara, pesertanya, dan bahkan masyarakat juga bisa melakukan pelanggaran. Itu kan subjeknya kan melanggar, pasti ada yang melakukan. Ini malah lebih detail, lebih rinci ya. Jadi tahu gitu loh terkait dengan pelanggaran tuh ada perinciannya, nggak asal menuduh satu hal, oh ini pelanggaran gitu. Iya. Kalau ada subjek tentu ada objeknya. Objeknya itu apa yang dilanggar itu tadi ya. Kalau pelanggaran etik tadi kan berarti yang dilanggar adalah etika. Etika itu apa? Etika itu adalah perilaku yang harus dimiliki oleh penyelenggara. Ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang harus dimiliki oleh penyelenggara, apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Termasuk tadi peserta juga masyarakat itu ya. Iya, sama. Kan ya, kalau kita kan penyelenggara, kalau pelanggaran etika ini adalah khusus penyelenggara. Iya enggak? Dia karena di situ ada yang namanya penyelenggara dalam hal ini kan KPU ya. Penyelenggara KPU itu ada 3. Penyelenggara pemilu itu ada 3. Oh, ada 3 penyelenggara pemilu. Yaitu yang pertama itu KPU, kemudian Bawaslu, dan yang ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, baru tahu nih ya. Berarti harus saling bersinergi ya itu 3 lembaga itu untuk 3 lembaga itu adalah yang disebut badan penyelenggara itu ya 3 itu satu kesatuan. KPU, Bawaslu, DKPP. Kalau KPU ini adalah yang menyelenggarakan segala tahapannya. Kalau Bawaslu ini mengawasi terkait dengan pelaksanaan tahapan. Yang DKPP ini adalah untuk menjaga kehormatan dari penyelenggara pemilu. Yang paling ringan kerjanya karena yang bagian ngawasi ya. Cuma ngawasi aja. Ada CCTV juga ya kan? Iya. Yang penyelenggara KPU kan berat, administrasi dan seterusnya, anggaran dan lain-lain. Semuanya berat lah pasti. Tapi ini jadi kesatuan ya, karena suksesnya pemilu berarti suksesnya 3 lembaga tadi Bu ya, KPU, Bawaslu dan DKPP. Iya, kan kita
memiliki kewajiban melaksanakan pemilu yang berintegritas. Iya. Kan kayak gitu. Sekarang umpamanya ya, kalau kita bicara penyelenggara pemilunya tidak berintegritas, maka hasilnya itu pasti dipertanyakan toh. Nah, ini sebenarnya berat jadi penyelenggara. Ya, benar harus menjaga muroahnya. Iya, kehormatannya juga. Berat dan hanya orang-orang terpilih aja yang bisa melakukannya, termasuk Ibu Hermini. Alhamdulillah. Wah, ini pembahasan kita makin menarik dan makin merinci juga, tapi kayaknya harus kita tahan dulu, Mas. Pastinya sekilas gambarannya cuma global aja, ternyata ada rincian, nggak cuma penjelasannya detail gitu ya kan. Iya, nah nanti kita bakal lanjut lagi untuk selanjutnya, dan tetap dengarkan kita di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Iya, ini saya kalau pakai kacamata pasti ngembun ya? Sama ini ngembun, kacamatanya ngembun, jadi harus saya pelorotkan dulu. Nah, biar nggak ngembun, nggak apa-apa, benar-benar. Dibersihin dulu. Mohon maaf Bu ya, pakai kacamata. Saya tuh kalau nggak pakai kacamata lihat tulisan tuh nggak burem. Iya buram, tapi kalau lihat duit nggak pakai kacamata tuh tetap ya. Iya, beda urusan. Ya, tetap tahu ini angka berapa. Kalau gue warnanya pink ya Mas Jamil ya, bukan main. Namanya manusiawi ya kan. Iya, kita ngobrolin lagi ya, kawan Rasika masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama dengan Bu Herminia Astuti Lestari dari KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, temanya tentang potensi pelanggaran pemilu. Betul. Tadi udah jelaskan di rentetannya ya, dari asas atau landasan, kemudian bentuk pelanggaran apa aja, siapa subjeknya, terus objeknya apa. Luar biasa, ini membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu. Betul. Tentang KPU, pekerjaannya dan seterusnya. Itu akhirnya kawan Rasika juga kawan Rasika juga yang mau nanya-nanya juga bisa dipersilahkan. Bisa langsung kirim ke WA kita di 085647731111, atau juga yang mau gabung via live chat kita di YouTube channel Rasika TV Official, lagi live sekarang juga nih Mas Jamil kita. Ya. Terus kaitannya dengan etika ya kan. Kalau kita etika kan tadi udah landasannya kan ideologi Pancasila, orang yang ideologinya Pancasila kan sila 1 sampai 5 itu kan, yang harus demokrasi yang keempat ya. Terus etika tuh dalam hal keagamaan, perilaku itu otomatis ada dalam diri kita, harus diamalkan Pancasila itu ya kan. Betul. Tapi etika yang gimana sih kadang kita nggak pernah tahu. Kadang menurut ini nggak etis, tapi menurut kita udah biasa kok gitu ya kan? benar. Nah ya, ini misalnya, konteksnya dalam pelanggaran itu etika yang seperti apa yang dianggap melanggar gitu. Iya, kalau berbicara tentang etika bagi penyelenggara pemilu, ini kan memang diatur di Undang-Undang Nomor 7 juga diatur, kemudian juga ada di peraturan DKPP ya. Tadi kan Dewan Kehormatan ya, dia sebagai yang menjaga kehormatan dari penyelenggara. Ini adalah diatur. Ini sebenarnya kenapa dikatakan dia melanggar etik? Ya, ini karena perilaku dari penyelenggara pemilu ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Kan ada prinsipnya. Jadi penyelenggara itu ada prinsip-prinsip yang harus benar-benar dia miliki secara pribadi. Oh, secara pribadi. Iya, kan perilaku kan itu kaitannya dengan pribadi. Prinsip itu secara pribadi pribadi di penyelenggara, melekat secara pribadi, karena ini menjadi perilaku yang harus benar-benar dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Iya, kalau aturan-aturan sudah jelas ya kan. Iya. Melanggar atau enggak itu kan. Jadi kalau etika berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku kan, kayak gini. Nah, prinsipnya ini adalah bagi prinsip penyelenggara pemilu, ini adalah jujur, mandiri, adil, akuntabel. Ini 4 ini adalah bagian yang harus dimiliki sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Yang berintegritas itu tadi jujur, mandiri, adil, akuntabel. Itu integritas. Integritas yang harus dimiliki oleh penyelenggara. Berarti 3 lembaga tadi ya kan? Yang dimiliki oleh penyelenggara 3 tadi itu. KPU, Bawaslu dan DKP itu. Iya. Itu adalah integritas. Kemudian juga harus prinsip profesionalnya. Oh iya. Ini nih yang susah biasanya orang-orang. Profesional ini adalah berprinsip pada
kepastian hukum ya. Dia kalau Kepastian. enggak tahu tentang kepastian hukumnya, dia enggak profesional. Oh, iya. Betul. Kemudian dia aksesibilitas tertib, kemudian terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum. Itu juga harus dilakukan. Dia berarti penyelenggara pemilu itu harus berintegritas dan profesional. Itu jabarannya tadi itu, prinsip-prinsip itu tadi. Penyelenggara pemilu harus berintegritas, terus juga profesional. Itu utama penjabarannya tadi ada 4 tadi ya kan. Jujur, mandiri, adil dan juga akuntabel. Kemudian yang profesional ini ada kepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, profesional sendiri, proporsional, efektif, efisien, dan kepentingan umum. Harus jelas paket lengkap banget itu tuh. Paket lengkap banget. Iya, Masih ada, ternyata ada aja ya. Masih ada pelanggaran karena masalahnya pribadi masing-masing ya kan. Iya, karena melekat di pribadi. Kadang coba kalau penyelenggara di Kabupaten Pekalongan itu kan banyak gitu, dari KPU-nya, kemudian di kecamatan ada PPK, PPK, kemudian di desa ada BPS. Kemudian di TPS ada KPPS. Puluhan ribu itu. Oh iya, tiap orang punya karakter yang berbeda-beda, kepribadian yang beda-beda. Nah, itu kadang mereka itu karena tidak tahu prinsip-prinsip mungkin ya. Karena bisa jadi KPPS kan, apalagi ini masalah KPPS itu kan membutuhkan banyak orang. Nah, kadang dia tidak mendalami benar tentang perilaku. Padahal dia bisa dalam kaitannya karena ketidaktahuan mereka itu mungkin bisa jadi dia melakukan pelanggaran. Ya baik itu etik, kemudian administrasi ataupun pidana. Kalau contoh pelanggaran yang nyata, pelanggaran etik itu apa aja sih Bu? Misalnya Bu? Kalau di Kabupaten Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan sendiri ini kita juga pernah memberhentikan penyelenggara pemilu karena ketidakprofesional dia. Dalam hal apa Bu misalnya Bu? Contohnya kan ada di suatu ketentuan bahwa penyelenggara pemilu ini dalam mengambil keputusan kan kolektif kolegial ya, harus melalui pleno. Karena seperti KPU sendiri kan bukan saya sendiri, kan ada rekan yang lain, komisioner yang lain berlima. Ini tidak bisa saya memutuskan sendiri atau dia memutuskan sendiri. Keputusan itu harus dilakukan bersama melalui rapat pleno. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata di dalam rapat pleno itu siapa itu umumnya si A, dia tidak pernah hadir. Gitu. Di ketentuannya kalau sudah 3 kali tidak mengikuti rapat pleno, ini sudah dikatakan sebuah pelanggaran. Dia tidak profesional. 3 kali berturut-turut atau ada jeda? Ya ada jeda, pokoknya 3 kali. Kan ada daftar hadir kan. Kayak kita misalnya nanti sholat Jumat ya, 3 kali berturut-turut enggak Jumatan, itu kita harus baca syahadat lagi. Aku udah 2 kali, nanti ini harus Jumatan. Kirain nanti habis ini mau pakai yang ketiga. Seperti itu. Dia berarti melanggar asas dari profesionalitas tadi itu ya. Katakan saja dia memiliki kan penyelenggara pemilu kan ada tugas, wewenang dan kewajiban. Dia tidak melaksanakan itu. Kan itu sisi penyelenggara. Kalau misalnya sisi peserta, masyarakat tadi yang langsung kan tadi ada. Kalau itu pelanggarannya kan kalau etik kan cuma di penyelenggara. Di penyelenggara, di peserta pemilu. Peserta nanti bisa ke ranah administrasi atau pidana. Ini lebih ke penyelenggara. Kalau etika itu yang mengatur itu adalah penyelenggara. Kalau untuk mendeteksi dari penyalahgunaan atau pelanggaran sendiri itu biasanya teman-teman langsung dari KPU dulu kah atau langsung ke Bawaslu atau di KPP dapat masukan atau apa gitu? Iya, pertanyaan yang bagus Mas Yusuf. Gini nih ya, kan sebenarnya kan tadi ya etik itu kan pribadi masing-masing. Karena penyelenggara di Kabupaten Pekalongan kita bicaranya itu banyak banget. Banyak banget pasti. KPU kan tidak tahu secara SIA di sana seperti apa tingkah laku mereka itu ya. Karena dia dikatakan melanggar ini ada
beberapa macam mekanismenya ya. Yang pertama oleh KPU sendiri yang namanya pengawasan internal. Pengawasan internal. Ya, pengawasan internal terhadap seluruh jajaran KPU ke bawah sampai KPPS. Dia mengawasi secara internal. Ini diampu oleh ini Divisi Hukum dan Pengawasan karena mengawasi itu pengawasan internal. Sehingga pengawasan internal ini terkait dengan kinerjanya apakah dia itu kata orang itu gandul atau ya dia hanya terdaftar nama tapi tidak bekerja, bisa jadi kan berarti tidak profesional. Kita bisa ini kan, kita ada monitoring, kemudian ada pelaporan dari bawah, ini kok ternyata si A itu tidak profesional, ya bisa kita katakan saja di sidang etik ada sidang etiknya. Ini terkait dengan pengawasan. Kemudian bisa melalui pengawasan oleh Bawaslu. Bawaslu bisa itu si A ternyata telah melakukan pelanggaran etik, namanya dia kenapa? Kalau tadi pengawasan lebih ke internal. Berarti jajaran KPU semua jajaran ke bawah, berarti dari KPU-nya sendiri, kemudian PPK, PPS, KPPS, katakan kayak gitu. Betul. Ya, internal berarti di lingkungan internal kita. Ya, pengawas di internal kita. Kalau Bawaslu tadi? Kalau Bawaslu dia bisa mengawasi. Oh, ternyata dia kok condong pada salah satu peserta. Nah, kayak gitu kan, dia Bawaslu kan lebih jeli yang kan. Oh, ternyata penyelenggara di desa ini kok dengan peserta tanda kutip kayak gitu. Bawaslu nanti akan melakukan analisa. Nah, hasil itu kemudian dilaporkan ke KPU. Karena ini kan penyelenggara kita, maka tetap Bawaslu akan menyerahkan ini loh hasil pengawasan kita bahwa terjadi pelanggaran etik. Ini untuk monggo ditindaklanjuti. Kalau gitu, kalau pelanggaran etik. Iya, pelanggaran etik. Kalau di KPU sendiri pelanggaran etik internal tadi sanksi terberatnya apa tadi, Bu? Ya diberhentikan termasuk dari sampai jajaran bawah tadi ya. Kita bisa diberhentikan. Iya. Gitu. Pernah jadi petugas KPPS enggak? Belum, saya baru menjadi warga Kabupaten Pekalongan. Jadi aja nanti 2024 lumayan. Seharinya berapa itu waktu itu? Baru pertama kali ikut pemilihan kemarin tahun 2020 aku. Oh iya, tapi nanti ini ya kalau pemilu 2024 itu kan karena serentak itu mungkin tugasnya KPPS atau KPU juga lebih banyak ya, lebih banyak lagi juga ya, Bu. Tapi karena udah terbiasa kerja kemarin juga betul. ada pilkada serentak ya yang jadi udah terbiasa ya. Kemudian masyarakat juga bisa melaporkan ke KPU, boleh ke Bawaslu juga bisa. Tetap kalau ke Bawaslu mekanisme ya nanti Bawaslu tetap diserahkan ke KPU kan kayak gitu. Kalau itu memang di jajaran kita. Iya, jadi kalau masyarakat melihat ada pelanggaran pemilu, terutama yang dilakukan oleh teman-teman dari penyelenggara itu bisa dilaporkan. Iya. Kalau kode etik kan tadi misalnya ada keterpihakan gitu Bu ya. Itu bisa bisa laporkan ke KPU. Yang juga punya wewenang kebawahannya merekol ke Bawaslu boleh, tapi tetap Bawaslu ya nanti akan dilaporkan ke KPU karena yang boleh menindak itu ya kalau kode etik, kalau melalui badan ad hoc ini KPU nanti yang menyidangkan. Sementara kalau KPU yang melanggar ini yang menangani adalah DKPP tadi. DKPP. Ada tingkatannya masing-masing Mas Jamil ternyata. Oke. Kalau ada KPU melakukan pelanggaran yang menindak dari DKPP. Kalau ad hoc PPK ke bawah sampai ke PPS ini nanti yang menangani KPU. Itu KPU. Ya. Masyarakat sendiri ada yang pernah melaporkan nggak tentang pelanggaran kode etik itu? Tapi sebelum dijawab kita tahan dulu ya. Dia bikin penasaran kawan kita dan dengerin dan saksikan kita juga terus. Ya, ada yang mau lewat dulu, kita simak yang satu ini. Rasika FM. Bicara pemilu santai lebih dekat. Santai aja. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai paling enak santai kambing. Itu sate.
Itu saatnya Mas Jamil ya. Aduh, alhamdulillah udah apa nih? tercerahkan kita ya kan. Apalagi kawan Rasika ya yang lagi simak ya kan, karena kita bisa disimak di YouTube channel kita, di Facebook kita juga bisa, di Rasika TV Official dan Rasika Pekalongan tentunya. Atau lewat aplikasi suara ya. Buat kawan Rasika yang nggak di Pekalongan tapi pengen dengerin radio Rasika Pekalongan, gak usah khawatir terkait kendala sinyal, frekuensi, tetap bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun tentunya. Iya, jadi kalau lagi di Banjarnegara, lagi di Kalimantan, ada di luar negeri, aplikasi suara bisa di-download dan dengerin kita. Iya, termasuk Ngobras Berpalekat bersama KPU tiap hari Jumat. Ya, dan kita masih bersama dengan Ibu Herminia Stuti Lestari di sini. Ya, tadi Bu, masyarakat tadi ya kan, masyarakat tuh ada nggak sih yang pernah melaporkan terkait dengan pelanggaran etik atau yang terjadi gitu? Kalau masyarakat lapor itu kan berarti bentuk kepedulian. Nah, berarti mereka tuh kritis dan juga peka terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Merasa handar beni terhadap pelaksanaan pemilu dan handar beni itu merasa memiliki terkaitan dengan pemilu dan juga terhadap KPU. Ya. Ini gimana Bu, masyarakat? Iya, kan apabila masyarakat merasa bahwa salah satu penyelenggara pemilu ya di Kabupaten Pekalongan kok ada yang tidak berintegritas atau tidak berprofesional, ini bisa melaporkan KPU. Nah, contohnya ini ada di masyarakat itu, kenapa salah satu penyelenggara kita kan biasa menggunakan media sosial ya, Facebook kayak gitu, Facebook. Nah, ternyata ada salah satu peserta pemilu itu memposting sesuatu tentang kampanye umpamanya, dan penyelenggara pemilu itu nge-like jempol, jempol bisa. Jempol itu kayak gitu, pernah dilaporkan kayak gitu masyarakat. Ternyata ini ada salah satu penyelenggara pemilu itu kok nge-like kampanye peserta pemilu. Ini kan berarti tidak berintegritas ini. Pesannya tidak netral ya kayak kan? gitu. Ini dilaporkan. Sekedar nge-like aja. Iya, hati-hati ini seluruh anggota badan ataupun bermedia sosial itu. Iya. Berarti masyarakat sampai sedetail itu mengawasinya ya kan? Mengawasinya. Lapor ke KPU. Dia kan bukti-bukti screenshotnya dia ini loh, ini penyelenggara pemilu di sini. Dia telah dia hanya jempolor saja ya, ternyata bisa termasuk pelanggaran loh Mas. Pelanggaran etik tuh ya kayak gitu tadi. Tidak netral dia kan. Etikanya tuh nggak boleh. Betul. Itu seperti itu. Kayak foto dengan salah satu jari 2, 3, 4 itu juga bisa ya Bu ya. Padahal bisa jadi dia cuma pengen bergaya aja. Biasanya anak muda iya. Itu juga pernah kita lakukan. Iya, misalnya dukung nomor 3 pura-pura gini ya Pak. Nah, misalnya ini simpel itu. Pelanggaran kode etik yang itu bisa jadi kan sengaja atau tidak sengaja itu kan bisa tadi. Nah kan sekedar nge-like, apalagi misalnya foto sama peserta pemilu. Itu lagi. Meskipun fotonya dulu waktu SMA ya kan, atau apa teman lama belum pernah jadi penyelenggara pemilu, terus diunggah kayak gitu juga pelanggaran kode etik ya. Kita banyak sering dilapori gitu. Pernah itu kan contohnya juru kampanye itu orang yang terkenal. Tidak terasa dia terkenal di desa, kan datang ke desanya situ, kan heboh tuh, semua pada foto, dia ikut foto, tidak tahunya dia itu penyelenggara. Dilaporkan juga. Harus jaga jarak berarti Bu ya. Ya pas kayak PPKM ini kan kita harus jaga jarak juga ya kan. Nah kayak gitu. Baru tahu ya gitu. Etika itu lebih kepada itu ya. Sekedar nge-like, foto bareng, unggah foto. Apalagi komennya, jangan lupa nih teman saya SMA. Komentar udah langsung memunculkan komen-komen yang lain itu makin panjang ya. Rapat, terus tetap kena ya. Penyelenggara pemilu tidak mudah dalam bertingkah laku itu ya, dia dibatasi dengan norma etikanya itu seperti itu. Ya dia tidak bebas kan. Nah, terus misalnya yang sudah kayak gitu, itu kan satu kasus atau contoh nge-like. Udah deh, like-mu dibatalin, di-cancel.
model tapi gitu. kan screenshot kan gimana? Oh, udah screenshot itu ya. Kan Bisa itu ya, karena udah ada bukti. laporan masuk, ada screenshot bukti itu ya. Nah kayak gitu. Kecuali kalau KPU, teman-teman KPU lihat, loh kamu kok nge-like itu cepet di sebelum di screenshot. Iya. Ya itu biasa tindakan setelah pasca melakukan hal kayak gitu tuh, itu ada prosedurnya lagi nggak Bu untuk itu. Terkait dengan penindakannya? Gitu? Iya, penanganannya gimana? Nah, masyarakat kan bisa melapor ke KPU. Kemudian dia ada formulir yang harus diisi. Kan ada formulir dari dia laporan ya dari masyarakat kan harus ada mengisi laporannya. Kemudian itu juga minimal ada 2 bukti. Minimal kita memproses kan ada 1 bukti. Laporannya harus ada 2 bukti. Kemudian laporannya juga harus tertulis. Iya. Tapi kan kalau KPU kan ada aplikasi aduan untuk masyarakat untuk memberikan. Iya bisa. Nanti kan tetap formulir itu prosedur administrasi. Kita kan harus tetap administrasi juga. Gitu. Tertib etika, tertib administrasi, ya kan? Itu juga tadi tuh terkait dengan pelanggaran ada juga tuh Mas. Pelanggaran pemilu kan tadi ada 3 yang disampaikan Bu Hermini. Tadi ada pelanggaran administrasi, etik dulu, etik, administrasi dan pidana. Iya tadi. Luar biasa tuh etik gitu ya. Itu kita proseskan dari laporan itu, nanti kita kaji. Nah, hasil kajian itu kok memang ternyata itu mengarah pada sebuah pelanggaran etik. Nanti kita klarifikasi, undang itu ya para pihaknya yang melapor maupun yang dilaporkan, ini kita undang, kita klarifikasi. Itu seperti itu. Klarifikasi dulu, maksudnya apa-apa. Ini kan nggak langsung terus dijatuhi sanksi enggak. Kita kan harus mendengarkan dari kedua belah pihak kan. Di Islam itu tabayun. Tabayun itu kan harus bertindak adil. Bertindak adil ini benar unsur kesengajaan atau enggak atau gimana? Iya. Nah, kita gali keterangan-keterangan mereka itu. Luar biasa, keren. Terima kasih nih Bu, luar biasa ini pencerahannya ya kan tentang pelanggaran ini. Potensi pelanggaran pemilu, terutama ini lebih spesial ke etiknya atau etikanya. Penyelenggara pemilu. Nanti berarti berikutnya kan juga ada lagi ya, tadi pelanggaran kan masih ada pelanggaran administrasi dan juga pidana. Itu bisa dibahas lagi nanti. Waktunya nggak cukup. Kalau kita semua nggak fokus ya kan. Iya. Hari ini kita makan yang etik dulu nih. Iya. Oke, Bu, ada closing statement yang mau disampaikan ke kawan Rasika kaitannya dengan potensi pelanggaran pemilu terutama untuk etika. Kalau saya ya sebagai KPU ini justru memanggil masyarakat untuk tidak takut menjadi penyelenggara pemilu. Nah, asalkan kita tahu garis-garis apa yang harus kita tidak boleh dilanggar, itu kan itu harus penting. Makanya ini bagian dari edukasi sebagai penyelenggara. Ini nanti di pemilu 2004 kita banyak membutuhkan masyarakat untuk menjadi penyelenggara. Jangan takut. Asal justru kita itu kalau memiliki pribadi Pancasila, saya pikir dimanapun kita berada itu sebagai apapun kita tidak takut melanggar. Iya. Karena udah terpatri di diri kita. Pancasila di dalam diri kita. Oke, silakan Pak, tadi apa? Iya. Mas, ingatan saya lah ada short nih ya. Didor lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Hermini Astuti kehadirannya. Sehat selalu. Terima kasih pencerahannya. Salam buat rekan-rekan teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan sehat semua dan lancar semua dalam menjalankan tugas. Ya, kawan Rasika, gimana? Makanya simak terus Ngobras Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Gitu. Ya. Dan nanti akan kita lanjutkan ngobras kita. Kita masih akan lanjut lagi sampai setengah 12 lah ya, sampai Jumatan gitu. Tapi jadi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini. Iya.